Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Izinkan kami di sini selaku mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pengetahuan Cilacap dengan nama mahasiswa Aris Muntasir NIM 2452005. Izinkan kami di sini akan mempresentasikan yaitu terkait salah satu materi pada mata kuliah Etika Profesi dan dosen pengampu Bapak Muhammad Sulaiman MPD, yaitu perkembangan internet dan etika dunia maya. Jadi ini salah satu materi yang akan dipresentasikan di kesempatan kali ini. Selanjutnya terkait pendahuluan. Internet adalah sebuah komunikasi global yang menghubungkan miliaran komputer dan perangkat di seluruh dunia. Sistem ini menggunakan standar TCP/IP yang memiliki berbagai perangkat, mulai dari ponsel pintar hingga server besar, saling menggunakan secara real-time atau nyata. Dunia maya adalah sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai ruang virtual untuk interaksi, komunikasi, dan pertukaran informasi secara global tanpa ada batasan secara fisik. Adapun terkait tujuan dari pembahasan yang pertama adalah sejarah dan perkembangan internet. Yang kedua adalah dampak internet bagi manusia. Yang ketiga adalah konsep dan pentingnya etika dalam penggunaan dunia maya. Dan yang keempat adalah aturan dan tanggung jawab penggunaan internet. Jadi di panel ini pengertian internet, dunia maya, serta bagaimana tujuan pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya terkait bagaimana perkembangan internet, kita bisa lihat sejarah internet dari pertama medio era awal tahun 60-an, yaitu diawali dengan ARPANET, yaitu proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Yang kedua, standarisasi dan landasan tahun 80-an, ya. Itu ditemukannya adalah tahun 80-an, itu TCP/IP. Yang ketiga adalah lahirnya World Wide Web atau yang mana medio tahun 90-an. Ini oleh seorang namanya Tim Berners-Lee. Yang keempat, komersial dan web, itu era tahun 2000. Jadi ini adalah komersialisasi internet pesat di tahun dunia. Era ini ditandai dengan banyaknya muncul media massal, blog, dan layanan interaktif berbasis web. Yang kelima yaitu mutasi bergerak tahun 2010 sampai sekarang, yaitu ditandai dengan kehadiran ponsel pintar atau smartphone serta konektivitas jaringan cepat 4G maupun 5G. Jadi itulah perkembangan internet dari era tahun 60-an itu tidak pernah sampai dengan penemuan ponsel smartphone. Dampak perkembangan internet. Yang pertama ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif yaitu di sini ada akses informasi tanpa batas, yaitu memudahkan pencarian berita, ilmu pengetahuan, dan referensi studi secara global. Jadi pertama adalah akses informasi tanpa batas, yang kedua adalah komunikasi global yang cepat. Di informasi antar wilayah itu secara cepat, mulai ada video, pesan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah transformasi ekonomi dan bisnis, itu mendorong tumbuhnya adalah e-commerce, perdagangan berbasis internet. Yang keempat, inovasi pendidikan, yaitu adanya pembelajaran jarak jauh dan kelas virtual. Itu terkait dampak
Selanjutnya itu dampak negatif, yaitu ada kejahatan cyber privasi, ada maraknya peretasan, gangguan kesehatan dan kecanduan, itu terkait penggunaan yang berlebihan. Yang ketiga adalah penyebaran berita palsu dan konten ilegal. Itu terkait dampak dari negatif dari penggunaan internet. Selanjutnya adalah konsep dan etika dunia maya. 1. Berpikir sebelum menggugah. Jadi pastikan konten yang kita bagikan bermanfaat, tidak mengandung sara dan sebagainya. Yang kedua adalah menjaga privasi, jangan menyebarkan data pribadi secara berlebihan. Sharing data sebelum dilakukan sharing data, jadi dilakukan filterisasi. Gunakan bahasa yang sopan, jadi penggunaan bahasa sopan pada ketika interaksi dengan dunia. Kedua, hargai hak cipta, jadi sumber asli kita harus mencantumkannya di atas atau minta izin dulu kepada pembuatnya. Jadi ada berpikir sebelum menggugah, menjaga privasi, sering sharing sebelum sharing, gunakan bahasa yang sopan, hargai hak cipta. Tantangan etika di era digital, yaitu penyebaran hoax dan disinformasi. Tantangannya adalah kemudahan berbagi informasi di media sosial untuk menyebarkan berita bohong, hoax dan sebagainya. Solusi etisnya yaitu selalu memverifikasi kebenaran fakta sebelum memberikan informasi. Yang kedua adalah privasi data dan keamanan cyber. Tantangannya yaitu pertumbuhan big data. Solusi etis serta menjaga keamanan akun secara nyata dan memberikan izin akses. Pelanggaran hak cipta dan plagiarisme. Tantangannya internet memudahkan penyalinan karya, salin template secara ilegal tanpa mencantumkan sumber aslinya. Solusi etisnya menghormati karya orang lain, menghindari plagiarisme atau penjiplakan. Terkait tantangan etika di era. Kesimpulannya, perkembangan internet membawa kemudahan sekaligus risiko baru bagi masyarakat. Yang kedua, etika di dunia maya adalah kunci utama agar internet menjadi cara yang bermanfaat, aman dan damai. Jadi di sini perkembangan internet sangatlah pesat ya, di tahun ke tahun, masa ke masa, memberikan dampak baik positif maupun negatifnya. Jadi kita harus menggunakan internet dengan bijak kayak gitu. Jadi sekali lagi tantangan yang dihadapi ketika kita menggunakan internet itu sangat baik, sangat penuh tantangan. Kita juga perlu namanya etika atau moralitas dalam ketika kita berselancar dengan internet. Hal ini sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan etika dalam kegiatan berselancar, maka secara otomatis internet itu akan menjadi cara yang bermanfaat, aman dan damai, tanpa adanya penyebaran hoax dan sebagainya. Hal ini memberikan dampak bagi kita semua bahwa bijak dalam menggunakan internet dan juga terapkan etika internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menjadi kunci kita bersama bahwa etika dunia maya sangat diperlukan dalam memberikan internet itu akan bermanfaat secara maksimal. Internet itu akan memberikan informasi yang sangat baik dan sebagainya. Jadi kita perlu menerapkan etika dunia maya dalam kita melakukan aktivitas sehari, terutama dalam penggunaan internet atau dunia maya. Memang tantangan yang kita hadapi di era internet sangat besar, sangatlah kompleks, tapi ketika menerapkan etika dunia maya, maka secara otomatis tantangan itu akan kita dapat tangani. Tantangan baru yang menjadi semacam yang tidak bermanfaat akan menjadi sebuah
hal yang bermanfaat pula. Jadi secara kesimpulannya dapat disebutkan bahwa mari gunakan internet dengan bijak, gunakan etika dunia maya agar internet yang kita gali informasinya itu dapat memberikan manfaat yang sangat luas, akan memberikan keamanan yang sangat tinggi serta otomatis kedamaian kehidupan antar manusia akan selalu jaga. Demikian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.